Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta hidayah taufik, sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini guna untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita, Allah ta'ala sehatkan badan kita, Allah ta'ala mudahkan urusan kita, Allah ta'ala gabulkan segala hajat dan cita-cita kita, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selama beberapa minggu kemarin kita membahas seputar fadilah, keutamaan-keutamaan dari hadis Nabi Muhammad ataupun dari makalah kalam ucapan para ulama. Nah, pada malam hari ini saya niat untuk membuka kitab Taysirul Khalaq, kitab baru yang menerangkan di dalam kitab ini seputar adab, adab kita kepada Allah, adab kita kepada manusia. Nanti dijelasin banyak adab seorang guru, adab seorang murid, adab kita menuntut ilmu. Insya Allah nanti diterangkan di dalam kitab ini. Sebelum kita mulai, kita pertama-tama ngirim Fatihah kepada pengarang kitab, yaitu Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Kalau dilihat dari biografinya, beliau ini salah satu daripada ulama di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu universitas tua ya di Mesir. Beliau mengarang kitab namanya Taysirul Khalaq, yaitu Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khususan ila ruhihi, khususan ila hadratihi Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi wa usulihi mufrad ila kutubih ma'ana wa ta'ala ibrahim rahmatullahi wa barakatuh bil jamal wa biasa wa wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Asturukum ya sayyidi ahlal barab, asturukum ya sayyidi ahlal barab, asturukum ya sayyidi ahlal halli wal aqd, asturukum ya
masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu seputar taqwa. Ya, beliau Tuan Musannif mengawali pembahasan di dalam kitab ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seputar taqwa. Rukun iman, rukun Islam. Jalanin sholat 5 waktu, dijalanin. Dan juga menjauhkan larangannya. Disebut taqwa selain melaksanakan perintah Allah, yaitu menjauhi larangannya sirron wa alaniyah. Ya, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Tuh. Menjauhkan semua larangannya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, atau secara terang-terangan. Makanya ada orang kadang-kadang suka bilang, kita mah nggak sholat juga nggak apa-apa, yang penting mah baik aja sama orang. Nah, salah. Kan dalam kehidupan itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kalau kita baiknya sama orang, ya berarti baik doang sama orang. Hablum minan nas baik. Bagaimana ceritanya dia nggak sholat, kepengen hubungan dia baik sama Allah? Nggak bisa. Hubungan baik dengan Allah menjalankan perintahnya. Begitu. Dan menjauhi larangannya secara diam-diam ataupun terang-terangan. Nah, mungkin kalau kita sebagai manusia, kalau terang-terangan malu, ya, keseringan diam-diam. Cuman kalau zaman sekarang sih kadang-kadang kita udah nggak ngelihat ini lagi orang ya, nggak pakai malu lagi. Terang-terangan orang maksiat zaman sekarang. Makanya kata Imam Ali itu, kalau kita kepengen tahu diri kita di saat kita lagi sendiri, gitu. Kita lagi sendiri, kita ngapain? Nah. Menjauhi larangannya, semua larangan Allah Ta'ala. Ya. Nah, orang bisa dia selalu dalam keadaan taat kepada Allah kalau dia memiliki sifat muraqabah. Memiliki sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu diawasi, gitu. Rasa selalu diawasi. Kalau di dalam sifat ini kita nggak ada di dalam hati, itu potensi besar kita pasti bakalan maksiat. Karena orang itu kalau maksiat, akalnya Allah Ta'ala cabut. Orang kalau maksiat, akalnya Allah Ta'ala cabut. Tapi begitu selepas maksiat, dia sadar lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia emang nggak melatih dirinya untuk memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi. Nah, muraqabah puncak tertingginya adalah ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Gitu. Ya, orang kalau lagi maksiat begitu dia. Padahal udah ada tuh bisikan di dalam hati, Allah Maha melihat, cuman dicuekin sama dia. Ya. Tetap dijalanin. Tapi begitu lempengan doa, pas lagi susah, paling yakinnya orang bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Gitu. Ala kulli hal. Ya, disebut taqwa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka dari itu maksiat itu kalau dilakukan secara sendiri, dosa dia dengan Allah. Kalau terang-terangan nggak ada yang negor, satu kampung tuh dosa semua. Begitu. Dan balanya kena semua. Jadi minimal kita kalau melihat ada orang di kampung kita, di keluarga kita yang maksiat, kita tegur. Kalau nggak ada yang negor itu kena semua. Naudzubillah. Nah, lanjutannya fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Taqwa itu nggak bakalan sempurna kecuali dengan menghilangkan sifat-sifat yang hina di dalam hati. Nah, itu paling berat emang ngerawat hati, Pak. Paling berat itu ngerawat hati.
Makanya amalan yang paling susah itu menjaga hati, menjaga diri dari maksiat, bukan menjalankan taat. Kalau menjalankan taat insya Allah lah gampang gitu. Tapi paling susah itu menjaga diri dari maksiat. Nah, hati punya sifat buruk, maksiat juga itu ya, maksiat. Tapi mau bagaimanapun kita manusiawi, pasti ada sisi dimana kita mungkin pernah kesel sama orang, pernah benci sama orang ya, pernah nggak suka atau iri hati. Nah, itu manusiawi. Nah, sedangkan kita yang memiliki hati yang Allah Ta'ala titipkan, perasaan itu nggak bisa ditolak. Kita kalau udah sakit hati ya sakit hati pasti, nggak bisa kita tolak. Gue nggak mau sakit hati. Makanya kalau kita punya kesal sama orang tuh, dibilang sama ulama, cara yang paling ampuh sholat sunnah 2 rakaat. Misalnya antum ada kesel sama orang atau ada iri hati sama orang ya, sholat sunnah doain yang baik-baik buat dia. Itu nanti dengan sendirinya tuh sifat seperti itu hilang. Doain, ya Allah mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat, doain yang baik-baik gitu. Wa tahalli bikulli fadilatin, dan takwa juga nggak bakalan sempurna kecuali apabila kita menghiasi hati kita. Takwa nggak bakalan sempurna kecuali kita menghiasi hati kita ya, menghiasi dengan kesabaran ya, dengan punya hati yang baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia. Makanya kita kalau habis sholat tuh istighfar, seluruh badan tuh kita istighfarin semuanya ya, semua badan kita istighfarin sama Allah Ta'ala. Dari mata astagfirullah, bayangin kedua mata kita banyak melihat maksiat gitu. Astagfirullah, bayangin telinga kita sering ngedengar ya macam-macam. Istighfar lisan, istighfar semua itu kita minta ampun sama Allah. Kedua tangan, hati, semua istighfar. Lalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya tariqul ladzi man salakahu tahda. Takwa, maka itu tadi ya, takwa melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya adalah jalan yang apabila orang berjalan di jalan tersebut ihtada, dia mendapatkan petunjuk. Wal urwatul wuthqal lati man istamsaka bihan naja. Ya, takwa itu adalah tali yang kuat. Apabila orang berpegang pada tali tersebut, dia akan selamat. Wa asbabuha katsiratun. Sabab takwa banyak. Ya, sabab musabab seseorang bisa mendapatkan ketakwaan adalah diantaranya an yulahizal insanu annahu abdun zalil. Ya. Seseorang bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala apabila ya, dia melihat bahwasanya dirinya itu adalah hamba yang hina ya. Lagi merenung sholat sunnah sendirian gitu di kamar, merenung aja, yo gua hamba yang hina ini, banyak dosa, aduh ya Allah astagfirullahaladzim, begitu. Allah maha melihat, ya Allah saya dulu pernah begini nih, astagfirullah gitu. Ya, seseorang hendaknya memperhatikan dirinya bahwasanya dia itu adalah hamba yang hina. Wa anna rabbahu gawiyyun aziz, dan bahwasanya Tuhannya itu Allah Ta'ala maha kuat lagi maha mulia. Dia bayangin tuh bahwasanya Tuhannya itu maha kuat lagi maha mulia, maha mampu. Sedangkan diri kita hina, kecil, nggak punya daya. Semakin kita merasa diri kita lemah, semakin Allah Ta'ala mudahkan tuh semua urusan kita. Semakin kita merendah di hadapan Allah, semakin Allah Ta'ala mudahkan urusan kita.
Walayan bagi lidzalili an ya'siyal aziza li anna nasiyatahu biyadih. Dan tidak boleh bagi seorang yang hina untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sebab ubun-ubunnya ada di dalam kekuasaannya. Ubun-ubun kita semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, naudzubillah lagi maksiat meninggal, naudzubillah min zalik. Ubun-ubun kita ada di dalam kekuasaannya Allah Ta'ala. Makanya Allah dengan rahmatnya kan masih mengulur, masih terus yang ngasih kita napas, ngasih kita makan walaupun kita maksiat. Ya, Allah Maha Kuat. Kita baca di dalam kitab Bahjatul Wasail tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 100.000 kindil. Allah Ta'ala menciptakan 100.000 kindil. Satu kindilnya surga, neraka, arsy, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, bumi. Itu dijadiin satu. Alam malaikat, alam jin dijadiin satu. Baru satu kindil tuh. Baru satu kindil. Sedangkan Allah menciptakan 100.000 kindil. Berarti kayak apa itu banyaknya makhluk Allah Ta'ala tuh. Luar biasa. Jangankan 100.000 kindil ya. Langit pertama sama langit kedua. Langit pertama sama langit kedua perbandingannya seperti cincin ditaruh di padang pasir. Cincinnya itu langit pertama, padang pasirnya itu langit kedua. Langit kedua sama langit ketiga begitu sama. Cincin ditaruh di padang pasir. Langit kedua seperti cincin, langit ketiga seperti padang pasir. Dan seterusnya tuh. Satu lagi. Huwa minha, dan diantaranya seseorang bisa mendapatkan derajat taqwa kepada Allah Ta'ala, an yatadzakkara ihsanallahi ilaih fi jami'il ahwal. Hendaknya dia mengingat karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan di setiap keadaan dia. Dia ingat semua karunia Allah Ta'ala. Mengingat. Ya, dengan cara dia merendahkan dirinya di hadapan Allah bahwasanya dia itu hamba yang hina. Allah itu Maha Agung, Maha Kuat. Ya, dia merenung tuh dirinya. Selain itu dia juga mengingat semua anugerah Allah Ta'ala. Itu orang disebut dengan orang yang bertakwa. Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tuhjada ni'matuh. Ya. Kalau dia sering ingat kepada Allah Ta'ala akan semua nikmatnya, dia merasa hina, hendaknya dia tidak boleh untuk mengingkari semua nikmatnya. Nggak boleh kita ingkar. Ingkar kepada nikmat Allah nggak boleh. Kufur. Paling dahsyat itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat seseorang tanpa dia sadari. Itu paling ngeri. Kalau kita nih dicabut nikmat, kita sadar, itu bisa langsung kita perbaiki diri kita. Tapi kalau dicabut nikmat tanpa kita sadari, itu benar-benar kita tuh menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu hanya untuk mendapatkan jawabannya. Ya Allah, ini gara-gara apa ini? Gara-gara apa ini? Astagfirullah. Dan nikmat itu bisa Allah cabut sabab musabab kita maksiat, sabab musabab kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling ngeri itu nikmat yang Allah cabut tanpa disadari. Naudzubillah dah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan masih panjang lagi. Nah, ini seputar taqwa. Kita tandai ya, sampai sini. Sampai di mana pembahasan bahwasanya seseorang harus mengingat anugerah kebaikannya Allah Ta'ala kepada dia di setiap keadaan. Ya, sampai sini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya